Untuk penggemukan sapi ini kalau dengan pakan biasa-biasa aja paling cepat adalah 6 bulan. Tapi dengan penerapan complete feed target kita adalah 4 bulan. 4 bulan sudah padat. Ada permasalahan yang selama ini tidak terpecahkan di dunia peternakan. Yang pertama, limbah yang cukup luar biasa tidak bisa termakan oleh ternak semua. Tebon jagung, jerami padi yang selama ini luar biasa, kadangkala hanya dibakar atau busuk karena tidak bisa mengawetkan. Nah, dengan complete feed ini limbah-limbah tadi bisa terserap semua, bisa kita awetkan. Terus yang satu lagi, kita efisien tidak ngarit setiap hari. Intinya gitu loh Mas. Artinya buat complete feed sekali kita gunakan pakan untuk mungkin 10 hari, mungkin 1 bulan bisa. Nah, ini yang keunggulan complete feed di sini. Memelihara sapi cukup ngasih makan dan air tiap hari, selesai. Iya, sama seperti kami memelihara ayam. Kasih makan pagi dan sore, selesai. Waktu di kandang kalau pelihara 4-5 ekor cuman setengah jam, selesai semua. Nah, target kita kan ke sana. Hari ini kita buat complete feed. Complete feed ini adalah penyederhanaan daripada pemberian hijauan atau ngarit setiap hari dengan pemberian komboran atau makanan penguat. Kita gabungkan jadi satu, kita fermentasi, kita masukkan dalam drum, kita tutup rapat. Nanti kita tinggal menyajikan setiap hari, gak usah kita setiap hari ngarit. Hujan panas, kita tetap nyantai punya stok pakan yang melimpah, nggak usah hujan-hujan dan panas-panasan. Itu konsepnya. Bahan-bahan complete feed yang pertama adalah hijauan, bisa kolonjono, bisa jagung, bisa sorghum, bisa daun-daunan. Terus yang kedua adalah penguat atau konsentrat. Terus yang ketiga adalah bakteri pengurai atau mikrobia. Terus yang keempat adalah molasses atau tetes tebu. Nah, bahan-bahan ini kita jadikan 100% ya. Untuk perbandingannya hijauan 80%, konsentrat atau makanan penguatnya adalah 20%, biostarternya per ton itu biasanya 1 liter. Terus untuk tetesnya biasanya sekitar 5 liter lah untuk 1 ton. Ini setelah adonan jadi ya, kita beralih ke sini. Ini adalah proses fermentasi. Bahan-bahan yang sudah kita campurkan tadi, kita masukkan dalam drum-drum ini. Di sini sudah tercampur semua bahan, sudah ada hijauan, sudah ada penguat, sudah ada biostarternya atau mikrobianya, sudah ada tetesnya, molasses. Terus kita masukkan dalam drum ini, kita tutup rapat-rapat. Selama boleh nih, kalau kita menggunakan SBP bisa 3 hari. 3 hari sudah jadi, sudah siap saji. Nah, sudah siap saji. Tergantung dari kekuatan mikrobianya. Kalau kita pakai SBP cukup 3 hari, kalau kita pakai EM mungkin EM4 mungkin lebih lama lagi. Dan saya punya produk sendiri. Mikrobia kita bisa 24 jam sudah siap untuk dihidangkan. Aplikasi complete feed. Sapi itu kalau belum pernah makan complete feed itu agak sulit untuk makan. Nah, harus kita biasakan sehari 2 hari. Kalau nanti sudah terbiasa, nanti akan sangat lahap. Tapi ketika baru memulai satu ember ini mungkin cukup lama dia memakan karena baru penyesuaian. Ini dikasih sedikit-sedikit pancingan terus. Nanti setelah 3 hari kan sudah normal. Tapi begitu dia tahu rasanya, sudah kecanduan. Berapapun yang dikasih makan habis ini nanti. Standar pemberian pakan untuk penggemukan itu adalah rata-rata 10% dari berat badan hidup. Jadi ketika ini 3 kuintal, kira-kira nanti pemberian makannya ya
30 kilo 30 kilo komplit fit untuk 1 ekor sapi. Gini Mas, yang namanya penggemukan kita harus bisa memilih bakalan. Namanya bakalan Mas. Bakalan itu dengan syarat seperti ini Mas. Kalau kita mau penggemukan, bakalan kita harus yang sudah berumur. Artinya minimal di usia 1 tahun ke atas. Karena kalau kita ngambil yang masih pedet, itu perawatnya akan susah sekali, pertumbuhannya akan lambat, biaya produksinya cukup besar. Nanti kita akan rugi. Karena yang paling rugi di segmen budidaya sapi itu adalah di pembesaran. Di usia pedet sampai dengan usia bakalan pembesaran itu paling rugi. Cukup sulit sekali di sana, makanya harganya mahal. Nah, yang kita pilih adalah yang sudah di atas umur 1 tahun atau 1,5 tahun. Terus pilih yang kurus dengan jogrok yang semuanya memenuhi syarat. Artinya kaki-kakinya kuat, besar, terus rangkanya juga besar juga. Terus bentuk mulutnya itu yang lebar dan pepeh, itu pasti cepat besar. Biaya pakannya per hari kalau untuk penggemukan dari hijauan, dari makanan penguat atau komboran, kurang lebih kita akan menghabiskan sekitar 25.000 sampai 30.000 itu untuk per hari. Tapi kita menggunakan komplit fit, sekilo itu harganya 750 perak. Nah, kita misalkan menghabiskan 30 kilo, kita bisa ngitung, kita hanya mengeluarkan sekitar 22,5 ribu, sekitar segitu. Kita bisa efisien, per porsi makan itu sekitar 2.500 sampai dengan 7.500 rupiah per hari per sapi, itu bisa efisien segitu Mas. Yang namanya penggemukan, kalau kita nanggung kita akan rugi. Kita harus bener-bener berani ngasihkan porsi makan yang cukup. Nah, misalkan gini, kita beli bakalan rata-rata di harga 16 juta lah. 16 juta dalam usia 4 bulan ini harus bisa keluar, harus sudah gemuk, padat. Nanti kira-kira harga jualnya harus di 22 juta. Artinya kita punya split 6 juta rupiah. Bisa itu ya Pak ya, dalam 4 bulan ya? Bisa, tapi dengan syarat loh, makannya terpenuhi, sangat mungkin. Nah, dengan kelebihan 6 juta itu bisa kita hitung, kalau sehari itu sapi itu makan sekitar 22,5, kita kalikan 3 lah, ya 700.000 gitu ya lah. Per bulan kita 700.000 kali 4, nah 2.800.000. Kalau kita sudah dapatkan 6 juta, kita punya kelebihan cukup luar biasa. Tapi itu maksimal Mas, maksimal di 6 juta itu kita bisa kadang hanya dapatkan sekitar 5 juta atau mungkin 4,5. Jangan muluk-muluk. Makanya teknik budidaya kita harus kita benahi. Kalau kita dengan komplit fit ini, kita bisa pelihara semaksimal mungkin. Mungkin kita bisa pelihara 10, 15 dengan komplit fit, nggak akan kesusahan kita. Nggak akan kesusahan. Kita nggak harus setiap hari ngarit. Mungkin kita bikin pakan untuk 1 bulan bisa. Tinggal menyajikan. Nah, target kita akan ke situ. Penggemukan dengan komplit fit, efisien semua. Peternak bisa memelihara cukup banyak. Untuk menekan efisiensi pembuatan komplit fit itu kan fermentasi ya. Nah, bahan fermentasinya itu biasanya kan harus beli. Ada produk-produk macam-macam kita sebutkan yang di toko-toko, beredar di toko-toko, ada EM4, ada SBP, ada macam-macam. Bapak-bapak sekarang para peternak, jangan kita beli terus, kita bisa bikin sendiri.
lebih murah, lebih efisien, kualitas lebih terjamin, lebih bagus. Nah, ini nanti akan bisa menekan biaya pembuatan complete fit cukup lumayan. Untuk itu kita bikin sendiri, kualitas lebih bagus, harga lebih murah, jauh lebih murah, mungkin bisa 50% lebih murah dari pasaran yang dari pasaran umum ya.